Sailors passing on the street, are you ready for peace? Ships are filling up fast, are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Dwi Maisinta, NIM 4218112 dari kelas C Prodi Perbankan Syariah. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Bahtiar Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Soal yang pertama yaitu sebutkan 8 asnaf zakat di era kontemporer. Yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup. Yang kedua miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai pendapatan akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu mu'alafatu qulubuhum. Mu'alafatu qulubuhum adalah orang yang dilembutkan hatinya. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, yang termasuk dalam kategori mu'alafatu qulubuhum itu, yang pertama, orang yang dikhawatirkan berbuat jahat terhadap Islam, dan orang kafir yang masuk Islam, serta orang mu'alaf yang diteguhkan imannya dalam keislamannya. Yang keempat yaitu rikob. Rikob bermakna hamba sahaya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Rikob di era kontemporer itu ada seorang tawanan muslim yang ditawan oleh tentara musuh, kemudian ada budak yang disiksa oleh majikannya, kemudian ada ghorimin. Ghorimin adalah seseorang yang berhutang, baik itu berhutang untuk dirinya sendiri dan berhutang untuk orang lain. Berhutang di sini adalah berhutang untuk kebaikan. Orang yang berhutang untuk orang lain itu misalnya seseorang yang ingin membantu untuk yayasan, pelayanan sosial, yatim piatu dan sebagainya. Asnaf yang keenam yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah setiap aktivitas yang dilakukan untuk perjuangan di jalan Allah seperti dakwah, mengelola sarana dakwah seperti masjid, sekolah, majelis taklim, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya di jalan Allah untuk tujuan yang taat dan bukan untuk maksiat, yang diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya apabila tidak dibantu dengan zakat. Yang terakhir yaitu amil zakat. Amil zakat adalah setiap pihak atau orang yang bekerja dan bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Soal yang kedua yaitu sebutkan 2 ayat yang berkaitan dengan zakat. Ayat yang berkaitan dengan zakat yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian perintah tentang zakat yang kedua terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu memberikan ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan zakat profesi dan zakat perusahaan, dan bagaimana ketentuan nisab dan haulnya. Yang dimaksud dengan zakat profesi yaitu zakat yang dikenakan atas suatu pekerjaan dalam bidang jasa atau layanan yang menghasilkan gaji dalam bentuk mata uang.
Pekerjaan jenis ini misalnya guru, karyawan pabrik, pilot, sekretaris, direktur, dan lain-lain. Nisabnya yaitu mengikuti nisab hasil pertanian, yaitu sebesar 652 kg beras dan dikeluarkan setiap bulan atau setiap tahun ketika pendapatan tersebut mencapai nisab. Kemudian zakat perusahaan. Zakat perusahaan dikenakan zakat karena perusahaan itu termasuk jenis mal atau harta yang memiliki nilai ekonomi. Perusahaan yang dikenakan zakat adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang halal. Nisabnya yaitu 85 gram emas dan dikeluarkan setiap tahun. Soal yang keempat yaitu bagaimana potensi zakat di Indonesia. Indonesia memiliki potensi zakat yang cukup besar. Akan tetapi, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat atau OPZ masih belum optimal. Pada tahun 2019, penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Basnas, LAS, dan OPZ hanya mencapai 8,1 triliun. Sedangkan sebenarnya potensi zakat yang ada di Indonesia itu mencapai 233,8 triliun. Hal tersebut dikarenakan mayoritas penghimpunan zakat itu berasal dari zakat mal. Padahal masih ada potensi zakat yang masih terpendam, yaitu pada zakat perusahaan. Soal yang kelima yaitu jelaskan tentang inovasi teknologi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di masa pandemi. Proses yang pertama yaitu penghimpunan. Penghimpunan merupakan aktivitas untuk mendapatkan dana zakat, infak, dan sedekah dari musafir. Pada proses penghimpunan ini dibagi menjadi dua, yaitu manajemen penggalangan dana dan layanan donatur. Di masa pandemi seperti sekarang ini, Basnas memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan komunikasi yang baik melalui platform media online seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter untuk menyebarluaskan poster yang berisi program bantuan dari Basnas. Bisa juga dilakukan dengan layanan jemput zakat atau dengan memanfaatkan channel online untuk memudahkan donatur membayar zakat melalui e-banking dan e-commerce. Proses yang ketiga yaitu pendayagunaan. Beberapa kegiatan di bidang pendayagunaan yang dapat dikembangkan yaitu pengembangan ekonomi, pembinaan sumber daya manusia, dan layanan sosial. Artinya, dana zakat dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun produktif. Soal yang keenam yaitu jelaskan tentang tugas dan fungsi Basnas menurut Undang-Undang tentang zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tugas Basnas terdapat dalam pasal 6, yaitu merupakan lembaga yang bertugas untuk pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian fungsi Basnas terdapat dalam pasal 7 yang berisi 1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan pengelolaan zakat. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat diterima oleh Bapak Bahtiar Effendi selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen zakat dan wakaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.